syuting di Bogor. Seingat saya, itu saya umur 6 tahun, syuting di Bogor, tidak pakai pendamping. Tidak pakai pendamping? Nggak ada. Bokap kerja, nyokap kerja. Hah? Iya. Berarti 2003 akhir, awal 2004. Berarti kalau dari 2004 Mas sampai dengan sekarang, total film. Total udah, ini berapa banyak Mas? Dulu sempat ngitungin, karena waktu pas awal mau main sekarang film. udah gak terhitung kayaknya, udah gak tahu lagi di list. Terakhir 80-an lah. 80-an? Terakhir ya. Kayaknya lebih kali ya. Mungkin sekarang. Halo, aku sekarang lagi sama Mas Ferdy Sulaiman. Lagi ada di Jakarta Sky Bistro. Mas Ferdy lagi makan nih. Makan apa, Mas? Oxtail steak enak banget, parah. Oh, Parah enak ya. beneran nih, Mas. Dan ada, ya saya dari tadi nggak bisa berhenti ngunyah. Kayak pengen lagi, kayak, aduh. Apa yang beda, Mas? Pertama, biasanya saya kalau makan steak itu nggak suka pakai saus terlalu banyak. Karena maunya dari Steaknya. Kayak tadi steaknya dipisah terus ditawarin mau langsung tuang. nggak. Saya bilang tunggu ya, saya cobain dulu sausnya. Sausnya ternyata enak banget. Terus habis itu pas saya mix sama ininya ada apa sih smoky grilled itunya tuh. Pannya ya. Itu yang beda sama tang steak yang biasa saya makan gitu, dan pas digigit tuh dalamnya juga kayak keseluruhan kematangannya tuh enak banget. Top banget. Sering kesini ya, Mas? Iya. Siap, thank you, Mas. Habis ini kita podcast ya. Oke, siap. Thank you, Mas Ferdy. Sama-sama. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita ganti tempat ya. Kita sekarang ada di Jakarta Sky Bistro yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain ke sini, wajib banget nih hadir ke Jakarta Sky Bistro. Dan kali ini aku kedatangan seorang tamu yang luar biasa banget, Mas Ferdy Sulaiman. Halo. Mas Ferdy, thank you banget udah dateng. Sama-sama. Apalagi datang ke Jakarta Sky Bistro nih. Tadi udah makan siang, Mas? Sudah, makasih yang enak banget. Harus nyobain oxtail steaknya. Alhamdulillah, enak ya? Enak banget, parah. Sampai Parah. bersih loh Sampai tadi. bersih. Saya diajak ngomong aja nggak berhenti ngunyah. Asli enak banget. Aduh, thank you, Mas. Nah, ini Mas, ini sekarang kita juga ada menu-minuman Wis, nih. Ini aman. judulnya Black Leci Cino kalau nggak salah. Intinya black coffee tapi pakai leci. Oke. Boleh interesting. dicoba dulu. Boleh Kita ya? minum dulu kali ya. Oke. Ini siap. black coffee pakai leci. Oh, menarik. Menarik. Oke lah ya, Mas. Enggak, soalnya saya biasanya suka kalau misalnya mau nge-brew coffee apa gitu, cari yang fruity. Ya, ini Nah, ini kopinya jadi fruity banget kan jadinya. Yoi. Oh, oke juga. Jadi oke. Ini oke nih. Nah, next boleh lah ya kita pesen ini ya, Mas ya. Boleh banget. Black Leci Cino. Oke, teman-teman, kita ngobrol nih sama Mas Ferdy. Mas Ferdy, Mas Ferdy ini kan legend nih, salah satu Aduh. legend Indonesia nih ya, luar biasa banget nih. Mas, boleh Minat. cerita nggak sih Mas Ferdy itu memulai perjalanan karir Mas Ferdy gimana sih? Sebagai? Nah, bingung kan? Sebagai yang mana dulu? Sebagai yang mana nih? Yang paling awal dikenal kayaknya acting ya, Mas ya? Oke, sebagai aktor ya. Ya, sebagai aktor. Jadi memang lahir di keluarga yang memang bersentuhan dengan industri film yang sangat kental. Tadinya saya nggak kepikir sama sekali untuk menjadi. Nggak tertarik dulu kan, Bapak kan seorang legend banget ya gitu. Betul, tapi jadi gimana ya? Jadi di rumah itu semua maunya serba film, serba syuting. Bosen lama-lama ya, Ya, kayak mungkin- I had enough. Iya, jadi kayak jadi biasa nggak sih gitu? Iya. Jadi kayak pengen nyoba yang lain gitu. Yes. Tapi memang kita satu keluarga pencinta film, kita suka nonton apa segala macam. Tapi rumah dipakai syuting lah, misalnya, oh mau liburan nih, si papa lagi ke Hong Kong lagi proses film. Jadi kayak kalau bisa yang lain aja gitu. Iya. Jadi kita malah larinya tuh ke sport, ke musik, ke segala macam. Nah, cuman umur saya 6 tahun waktu itu, papa kan waktu itu di teater populer berteman sama Om Slamet Radjo kan. Om Slamet punya film seperti Hatinya Semara Bibirnya. Anak lo yang main mau nggak, Heng? Gitu. Itu umur 6 tahun tuh awalnya tuh? 6 tahun, Oke. nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa, cuman taunya sering main aja ke sanggar teater populer di Kebun Kacang. Anak lu mau main nggak nih? Gue ada perannya anak Batak nih, Monang namanya gitu kan. Waktu itu belum secina ini mukanya.
Waktu itu masih Batak gitu. Masih Batak. Nah, filmnya diputar lagi kemarin di JAV. Dan cuma sayangnya saya nggak bisa nonton. Pengen juga yang udah direstorasi gitu kan. Terus habis itu pertama yang paling susah minta izin sama mama pada saat itu. Karena dia yang dia guru piano, guru musik. Dia nggak terlalu ini juga sama dunia syuting. Sama gitu dunia kan. peran. Jadi mesti bolos berapa hari nih dari sekolah gitu. Ya paling cuma 3 hari lah. Cuman adegannya gini-gini doang. Nah, akhirnya dikasih. Cuman kalau nggak salah itu harusnya cuma 3 hari dan setelah itu udah gitu. Ternyata saya stay di dan syuting di Bogor. Seingat saya itu saya umur 6 tahun syuting di Bogor tidak pakai pendamping. Tidak pakai pendamping. Nggak ada. Bokap kerja, nyokap kerja. Hah? Iya. Terus jadi Oh ya my kan God. temen-temen Iya, papa udah semua temen-temen kan. keluarga Jadi ya semuanya. istilahnya ya ntar inilah Titip lah ya, gitu titip anak gue nih, iya, gitu. titip anak gitu kan. Ada Om Slamet, ada Telco atau apa ya. Udah pada kenal juga kan. Iya gitu. Anggapannya anaknya diurusin. Ternyata mereka sibuk kalau di dunia masing-masing. syuting kan udah pada sibuk masing-masing dong. Jadi gue waktu itu ingat ada anak juga yang sepantaran gue, anak blasteran Jerman, namanya Markus. Nah itu jadi kita berdua tuh main aja. Bener-bener kayak ya kalau anak kecil 6 tahun nggak ada orang tua gimana sih gitu kan? Main bola, Main lari apa sana, segala lari macam, sini. lupa mandi, lupa makan, bener-bener sempet ya satu momen yang sekarang saya mikirnya yang gila juga ya. Si Markus ini kan gila juga ya, dia bilang, kita ke rumah om gue lu, gimana? Ada ntar naik bus. Dia Saya umur udah- berapa? Sama, 6-7 tahun juga. Oh my God, itu mah Jadi kita naik bus di bocah Bogor. banget dong. Asli. Berdua. Iya, tapi ini tahun 80-an ya. Jadi kita berdua naik bus ke Anak rumah umur 6 omnya. tahun nih, berdua doang. Mm-mm. Itu juga Cari lupa tuh mati dapat sih duitnya ya. dari mana. Kayaknya pakai duit dia deh bayarnya. Atau kita dikasihanin nggak dimintain duit sama keneknya tuh gimana. Sampai kita balik lagi sore ke lokasi, nggak ada yang tahu kita berangkat. Dan akhirnya seminggu kan, udah kelar, mama jemput, ngamuk nih dia. Anaknya nggak mandi, dekil, nggak ada yang ngurusin. Itu katanya. Tapi syuting dalam Syuting. seminggu itu ada momen-momen Ada syutingnya. syuting. Cuman saya bener-bener nggak, kalau mau ditanya apa rasa acting, nggak tahu, lupa. Karena nggak berasa syuting, berasanya main aja. Orang-orang makan, saya makan. Karena emang lapar kan, Iya. nggak dikasih makan juga kan. Jadi makannya beneran apa? Jadi kayak ya udah pengalaman yang menyenangkan saja. Itu karena nggak ada- maksudnya syuting sebagai ekstras atau memang ada peran yang harus didalami? namanya Monang. Jadi ya nggak besar sih, mungkin waktu itu kan almarhum Marlia Hardi sebagai si neneknya itu yang kayaknya tokoh sentralnya, terus ada keluarga besarnya kan, Om Agus Melas, Tante Christine Hakim, apa segala macam, dan ada anak-anak kecilnya nih, cucu-cucunya. Ya salah satu cucunya saya si Monang ini gitu. Kan Ada satu biasanya dialog anak umur- doang gitu. Anak umur 6 tahun kan susah diatur, Mas. Mungkin. Tapi waktu itu nurut-nurut aja lah ya. Suruh ikutan-ikutan. Iya, pokoknya asal jangan lihat kamera ya Fer gitu. Ya udah. Gitu. Cuman ya itu katanya pas udah kelar syutingnya tuh kayak mama kayak nggak akan gue kasih lagi anak gue syuting gitu. Kayak sabun dulu kan batangan gitu ya, sampai 5 sabun habis masih belum bersih gitu, kayak asli kayak kapok gitu. Jadi tuh kayak ditinggalkan tuh dari umur 6 tahun tuh saya nggak pernah menyentuh istilahnya Dunia peran lagi. dunia peran. Paling kalau bokap yang aduh gue butuh anak jual koran nih, ya udah dekilin aja anaknya suruh jual koran. Gitu. Ada tuh di film-film bokap dulu suka muncul 1-2 scene gitu. Nah, tapi nggak kepikiran sama sekali jadi aktor. Sampai akhirnya pas lulus SMA malah karena ya lumayan berprestasi di gambar dan ilustrasi, diarahinnya ke advertising design. Dengan pikiran, kayak TV swasta bakal marak nih. Waktu itu kan cuman ada SCTV doang. Masih awal-awal dulu ya. Awal banget kan. TV ada iklannya, berarti advertising agency akan marak nih. Ya udah ngambil desain yang tidak ada di Indonesia ya. Waktu itu advertising design. Karena di sini cuma ada graphic design kalau nggak salah, atau visual komunikasi. Jadi Waktu itu di Amerika ya, Mas ya? Amerika. Di mana tuh, Mas? Di Columbus College of Art and Design di Ohio. Lama di sana, Mas, waktu itu? Akhirnya maunya tuh planningnya cepet, jadi masuk sekolah 4 tahun Kuliah. kemudian advertising agency marak, saya pulang gitu. Ternyata Pak ini kan 98 kan, Kasus 98 ya. jangan pulang katanya, stay cari kerja di sana. Betul. Semua orang tua nggak mau. Gak ada yang mau pulang, malah mungkin mereka bersiap-siap gimana caranya mereka pindah ke sana gitu kan. Ya udah akhirnya saya stay kerja di sana, di advertising agency sana, sempat bikin company juga bareng Di sana? teman-teman di Chicago, iya. Wow, oke. Semut Api Koloni, sempat dibawa ke sini juga sama teman saya. Heeh. Cuman pas kita
pulang itu, jadi saya full 10 tahun itu dari Agustus 93 balik ke sini Agustus 2003, pas 10 tahun persis. Karena perang Irak waktu itu. 2003. Oke. Bener-bener tadinya udah nggak mau pulang, cuman karena perang Irak ada diskriminasi terhadap beberapa negara lah ya, yang kayaknya Amerika juga waktu itu kok negaranya perang, advertisingnya budgetnya jatuh dan segala macam, ayo udahlah pulang aja. Karena itulah akhirnya menetapkan untuk udah deh balik lagi Indonesia. Balik ke Indonesia, tapi Nah, masih di bidang advertising. Waktu itu balik Indonesia untuk menjadi advertising lagi, maksudnya untuk di industri advertising. Betul, karena kan 7 tahun pengalaman saya di situ, jadi nggak kepikiran untuk nyari kerjaan lain. Masuk di advertising, dapat megang film untuk dipromosikan waktu itu, film Cinemark, gitu kan. Dari situ masuk lagi nih dunia film lagi nih. Iya, gitu ya, cuman saya masih mikirnya bagian advertisement-nya. bagian itu kan, kampanye gitu, dan kebetulan emang suka nonton film, dan ini akhirnya saya jadi suka tuh, udahlah, saya nggak mau di advertising, saya sama Cinemark dibajak, udah lu bikin promo film aja, nggak usah di agensi gitu loh. Iya. Nah pas lagi di situ temen nawarin, Fer, lu mau belajar acting, ada guru bagus banget tuh, Bang Eka Sitorus dulu. Iya. Dia Bang Eka. lulusan ini kan, Academy of Dramatic Arts di Amerika. Lu kan lulusan Amerika juga, siapa tahu cocok. Lah gua nggak mau jadi aktor, ngapain? Cobain aja gitu kan. Gratis kok, tes drive gitu ya. Mengalir pasti. Ini gennya kan pasti mengalir nih dari Bapak gitu kan. Itu dia berpikir seperti itu. Ya udahlah kalau gratis, gue juga lagi nggak terlalu sibuk kan. Ya udah nyoba masuk. Waktu itu sama adik juga. Adik nyoba datang. Adik sama sekali nggak tertarik. Saya tuh kayak mind blowing gitu ya. Oh ternyata this is the logic of acting. Mungkin analoginya kayak gini ya. Pernah nggak sih kalau kita dulu zaman SMA atau apa, terus temen ada yang jago gambar, ya kan? Terus kamu bilang, gambar dia bagus. Enggak, gambar dia lebih bagus gitu. Tapi nggak, berdebatnya itu debat kusir, nggak jelas karena taste, right? Yes. Tapi begitu saya belajar desain di luar, itu bisa dijelaskan. Oh, komposisi ini salah, komposisi ini lebih benar, makanya lebih enak dilihat. Warnanya, color itu bisa dijelasin. Makanya kayak ada dua lukisan abstrak, itu nggak abstrak itu. We can actually judge which one is actually better, which one is difficulty-nya lebih tinggi atau bagaimana. To whom that understand. Ya, ternyata acting juga begitu. Tadinya saya nggak bisa bedain kenapa Russell Crowe di sini dia aktor bagus gitu ya. Kenapa di sini dia dinominasi Oscar, di sini enggak. Padahal dua-duanya yang main Russell Crowe, dua-duanya bagus. Aktor yang bagus gitu kan. Setelah masuk ke Bang Eka, baru ke breakdown kayak, oh ini kriteria yang kenapa di sini difficulty-nya lebih tinggi daripada yang ini. Jadi semua make sense. Langsung saya jatuh cinta. Oke, I wanna learn this. Gitu. Itu tahun berapa tuh, Mas? 2003 akhir, mau masuk awal 2004. Berarti 2003 akhir, awal 2004. Berarti kalau dari 2004 Mas sampai dengan sekarang total film, total udah ini berapa banyak, Mas? Dulu sempat ngitungin karena waktu pas awal mau main sekarang film. Sekarang udah nggak terhitung kayaknya, udah nggak tahu lagi di list. Terakhir 80-an lah. 80-an? Terakhir ya. Kayaknya lebih kali ya. Mungkin sekarang, mungkin. Soalnya waktu itu cuman targetnya, si Papa udah 60, aku baru mau mulai gitu kan. Ya ini kompetitif ya Mas Papa. Enggak, soalnya gini, waktu pas akhirnya saya memutuskan untuk ngambil kelas di Bang Eka, saya sempat berpikir, wah nggak bisa bilang bokap nih. Males banget, ya kan? Udah di sekolahin 10 tahun di Amerika, toto jadi aktor, tahu gitu lu di sini aja gitu. Gak usah lu berangkat jauh-jauh ke sana. Jauh, gak usah gempor, gue biayain lu di sana. Jadi Backstreet kita. Oh jadi awal tuh bokap nggak tahu nih? Nggak, belajar actingnya Backstreet. Terus pikir kan ada 3 waktu itu sempet ikut pelatihannya teater merah panggungnya Tante Ratna Sarumpait. Tahu bahwa di teater populer Om Slamet Raharjo punya gladiator, sama Bang Eka Sitorus nih lulusan EDA. Kalau di dua-duanya kenal pasti nyampe nih gitu. Akhirnya ntar ujung-ujungnya anak si Hengki kan. Udah nggak bisa, harus Bang Eka aja yang nobody knows me there gitu. Jadi akhirnya belajar di Bang Eka. Waktu itu kan ada elementary, intermediate, advance. Begitu elementary kelar, ujiannya saya bareng Arifin bawain bahasa Inggris tapi masih cuplikan. Undang bokap. By the way, saya udah ngambil kelas acting nih. Ada ujiannya, mau nonton nggak?
gitu. Oh my god, terus gimana bokap awal ininya Kamu reaksi? sekolah acting gimana? Gini. Ya serah kalau mau nonton aja. Diundang, datang nonton, nggak kasih komentar bagus atau buruknya, tapi tidak marah. Itu udah satu pertanda Iya kan? ya sebenarnya. Aman nih. He's actually happy. Ya udah bang, lanjut intermediate gitu kan, abis itu ujian lagi, naskah 2 jam bahasa Inggris sama Arifin. Undang lagi bokap, waktu itu jual karcis kita, undang lagi bokap datang lagi tapi bawa teman, bawa Mas Gari waktu itu. Kalau udah bawa teman mah udah di-approve lah ya. Iya dong. Langsung ketahuan lah ya. Iya, masa sih nggak di-approve? Ya udah akhirnya oke, gue terjun gitu. Nah, pas terjun itu sebenarnya pembuktian bahwa makanya kenapa ngelihat si Papa udah 60. If I wanna be serious in this, harus jangka panjang kan. Maksudnya nggak bisa yang coba-coba terus balik lagi advertising deh, aktor ribet gitu. Jadi targetnya itu bahwa I wanna be as serious as you as an actor and director and stuff. Ya udah. Jadi begitu udah lewat nih, udah 60 gitu. Kemarin susulan kan. Bokap aktif banget kan soalnya kan. Iya, kalau bokap tuh kayak begitu ngelihat mukanya Pak Hengki itu langsung, I know this person, kayaknya everywhere dia tuh ada di mana kayak di semua gitu. film ada. Dan gitu, memorable kan. gitu. Legend banget memang. Dan behind the scene pun kayak setiap kali ke lokasi apa gitu, anaknya Om Hengki gitu, karena muka kita nggak mirip ya. Om Hengki tuh gini-gini, selalu baik kesannya gitu. Jadi my bar sih udah di sini. Iya. Saya belum acting aja, barnya tuh udah di sini. Iya. Gitu. Jadi apakah itu mungkin Mas yang menjadi beban tersendiri ya dalam artian, aduh gue pengen nih masuk ke dunia acting, tapi pasti akan kait-kaitkan bahwa gue anaknya ini anaknya Om Hengki ya. Jadi kan kayak kita kehilangan identitas sendiri nggak sih? Nah, maksudnya is that the challenge for you gitu waktu itu gitu? Kenapa sebelumnya tidak sempat masuk ke dunia acting? Sebelumnya karena nggak tertarik dan nggak tahu if I capable kan, karena nggak pernah dicoba. Itu salah satu penyesalannya. Tahu gitu 10 tahun di Amerika, ambil kelas di sana kan. Bukannya nggak usah sih, enak soalnya di sana. Cuman maksudnya kesempatan untuk ngambil kelas dan sekolahnya kan di sana lebih bagus gitu kan. Cuman pas di sini itu adalah bahwa kalau misalnya emang mau jadi aktor, ya paling nggak ya ini nih, gimana caranya supaya orang bisa mengenal saya sebagai saya daripada anaknya Om Hengki. Nah, lucunya sempat tuh di IMA yang tahun keberapa. Terus kayak bokap sih yang ngomong, bukan temen atau apa. Dia ngomong katanya, wah kemarin tahun-tahun berapa lalu masih kayak anaknya Om Hengki, sekarang kok jadi papanya Ferdi katanya. Iya. Jadi yang oke. Itu pembuktian yang paling besar. Pasti pembuktian yang paling besar. Jadi instead of anaknya Om Hengki, papa yang ditanya, ini papanya Ferdi ya, gitu. Keren. Gitu, jadi ya, oke. Udah misalnya bisa diakui bahwa emang serius di situ, profesional, as a professional actor, bukan cuma nyoba-nyoba atau hobi gitu. Nah, Mas, setelah mendalami dunia acting nih ya kan, Mas Ferdi nih sekarang merambah juga ke directing nih ya. Itu gimana ceritanya, Mas, gitu? Kenapa kebanyakan aktor tuh akhirnya at the end of the day, they start directing as well? Karena merasa, emang gue udah paham deh dunia. Karena kan sebetulnya berbeda ya antara acting dan director. Nggak berbeda banget, tapi beda tanggung jawab dan beda ilmu lah mungkin. Yes. In some part. Tapi kalau memang directing itu dari dulu saya udah keinginan awal. Karena papa juga dari awal itu director. Jadi kayak that probably influenced me more than being an actor. Sebagai creative director di sebuah perusahaan iklan, itu saya pengen banget menyutradarai storyboard saya sendiri atau konsep saya sendiri. Dan memang udah punya pengalaman kan sebelumnya di advertisement tapi ya. Iya gitu. Jadi begitu di film tuh nyari banget kesempatan untuk jadi director, cuma nggak dapat gitu. Either dapat tapi failed atau gimana gitu. Dan mungkin bagus juga karena pada saat itu ilmunya juga probably belum cukup. Begitu pas setelah tahun 2000, sebelum pandemi apa sudah pandemi ya? Kayaknya sudah pandemi deh. Tiba-tiba ada tawaran, mau direct, langsung kontrak kayak 5 judul apa segala macam. Itu saya langsung kayak oke, gitu. Kayaknya udah nggak mikir panjang karena penantiannya 15 tahun gitu kan. Directing nih? Directing. Oke. Terus abis itu, nggak mau nanya dulu Fer, kenapa alasannya mau
kenapa lu gitu. Kenapa gue nanya lu mau jadi director? Oh iya, kenapa? Gitu. Oh iya, karena kemarin pas lu main di produksi gue, lu gini gitu. Oh ya udah Pak, mau bikin apa gitu kan. Nah, tapi pas lagi itu mau persiapan, malah ada yang nggak disangka-sangka, saya lagi sebagai kreatif produser. Jadi sebelumnya saya sempat produce film Anak Garuda. Sebenarnya saya nggak mau produce tadinya. Saya mau belajar sama Om Paul Sandrizal, mau jadi kodir, co-director. Cuma Om Paul bilang kalau lu produce lu boleh jadi kodir. Oh ya udah kalau gitu, gue produce deh supaya gue bisa jadi kodirnya. Jadi sekalian belajar. Sekalian belajar. Nah, setelah itu baru yang benar-benar dapat directing sendiri. Tapi karena yang itu masih persiapan skripnya, saya produce lagi sebuah series, Code Helix. Pas lagi tahun berapa tuh ya, 2020 awal atau apa, itu semua sutradara sibuk. Jadi setiap kita ngajuin nama atau apa, nggak ada yang masuk schedule-nya. Sampai akhirnya partner saya, Arifin Putra, bilang, kenapa nggak lu aja, Fer? Serius? Oh ya udah gitu. Kenapa enggak? Maksudnya, I know the concept, I know ini, daripada ketemu orang baru kita jelasin dari nol lagi, ya udah gitu. Jadi ya udah paham banget kan ini ceritanya. Iya, diajukanlah nama gue, terus gue presentasi dan segala macam, di approve, ya udah. Akhirnya, mohon maaf ya Pak, tawaran yang itu saya kerja di dulu. Akhirnya ya Code Helix menjadi pengalaman directing inilah ya, professionally industry gitu loh. Sebelum-sebelumnya kan hanya directing apa mungkin FTV shows dan apa web content dan segala macam, yang itu yang benar-benar professionally as a director di situ. Nah, habis itu saya punya hutang harus ngerjain film ini. Habis itu saya ngerjain Ronggeng kayak gitu. Ronggeng Kematian itu yang kemarin tayang ya. Yang sebagai film layar lebar pertama. Total yang udah di direct berapa Mas sekarang? 3 lah ya. Belum ada bars untuk melewati. Kalau acting kan harus ngelewatin 60 film nih gitu kan. Kalau directing enggak directing ya. Karena enggak, kenapa? Bapak dulu enggak ya? Bokap dulu enggak ini ya, enggak sempat nge-direct ya? Papa dulu direct. Nge-direct juga. Nah, Papa itu udah berapa film tuh? Nah, cuman gini kan, Papa dulu justru udah dikenal sebagai director actor karena dia film-filmnya dulu juga cukup film yang bagus-bagus gitu, Tali Merah Perkawinan, Raca Kasih dan segala macam, dan kayak mempopulerkan beberapa artis baru di film dia gitu kan. Zaman-zaman Tuti Indra Malone, Meriam Bellina dan Yesi Gusman. Yesi Gusman tuh langganan banget filmnya bokap gitu. Jadi nggak even berpikir mau ngalahin bokap lah. Maksudnya emang doi ya gitu. Ilmu-ilmu director saya semua dari bokap. Jadi saya sebenarnya kalau dibilangin mau belajar acting sama bokap, nggak. Kalau acting saya guru saya Bang Eka. Tapi kalau misalnya directing guru saya bokap. Sering ngeliat dulu, sering ikut ke lokasi waktu bokap masih ngedirect. Nah, sayangnya waktu itu belum ada interestnya. Waktu kecil-kecil tuh belum punya interest. Cuman waktu pas udah tertarik nanya gitu, Pap kapan direct lagi, Pap kapan direct, dia udah capek. Gitu. Udah nggak, secara fisik, mental udah nggak kuat. Gitu, mau main aja, main tidurnya lebih nyenyak gitu kan. Nah, yang bikin saya meninggalkan advertising sebenarnya juga itu. Kok saya bangun pagi ketemu klien kok kayak susah banget. Bokap pulang jam 4 pagi disuruh onlock jam 8 pagi kok mukanya happy banget. Kayak salah industri saya. Dan bener emang saya seneng di lokasi syuting ngerjain industri film itu menyenangkan banget gitu. Mas Ferdi ini kan terlibat di film-film yang luar biasa ya, The Raid ya, terus udah gitu Gadis Kretek, terutama Ikatan Cinta. Waduh, luar biasa banget ya ini. Itu case study. Case study. Tapi ini film-film yang memang booming banget Mas gitu loh. Gimana sih perasaannya Mas gitu untuk film-film terlibat di sebuah produksi yang ternyata sangat digemari oleh para masyarakat nih. Ini kan film-film yang luar biasa ya. The Raid itu menurut aku luar biasa banget dan internasional loh, nggak hanya di kita gitu. Terutama Gadis Kretek pula. Ikatan Cinta seluruh Indonesia sepertinya tahu Mas. Kalau itu sih ya saya kena imbasnya aja sih, dapat biasnya lah dikit. Tapi gini, awal-awal karir saya terutama untuk bentukan kayak gini agak sulit terutama karena di awal 2000 itu Korean drama pop segala macam tuh belum kenceng ya. Jadi waktu itu harus saya sebagai orang advertising harus memikirkan saya sebagai produk nih gimana cara masuk marketnya ya. Muka lu kayak gini, Fer, bentukan lu kayak gini, lu nggak ganteng, nggak ada bulenya dikit-dikit pun, muka lu Cina dan segala macam. Lu baru mau masuk di umur almost 30, are you sure? Gitu kan. Itu sebenarnya pembuktian, bukan cuma nama bokap aja. Betul. But as a product, I know that I'm not ideal. Nah, jadi kuncinya adalah satu, harus punya leverage dong.
leverage gue apa? Oke, gue belajar. Kalau gue belajar dulu baru masuk industri, paling enggak at that time, dan mungkin sekarang juga kenapa gue buka sekolah, 10 out of factors that you see, probably 3 doang yang ngambil training atau akademik atau something. So, pada saat gue jadi the 3 itu, gue udah ngalahin yang 7. Because I have something to offer yang mereka nggak bisa offer. Kedua adalah, gue harus hindari beberapa peran di awal karir. Yaitu, peran yang memang stereotype Chinese. Peran yang justru malah menjauhi ya. Menjauhi karena takut jadi ini film nggak ada Cinanya nih gitu. Misalnya udah nggak usah ajak Ferdi gitu, which is happen a lot at that time. Karena Joe Taslim belum lahir, istilahnya aktor-aktor yang sekarang digemari yang kita udah nggak lihat lagi sebagai Chinese itu belum ada. Nah, terus saya nggak mau juga peran bapak di umur segitu 29-30 karena abis itu ntar kelok langsung di sana, bapak-bapak muda mulu gitu kan. Jadi ya udah saya that's a good strategy also ya. I think so. Jadi akhirnya saya cari peran yang aneh, cari peran yang unik di mana training saya bisa kepake. Sehingga saya bisa kasih kayak differentiate positioning gitu loh. Oh, lo kalau mau film orang yang aneh-aneh, nih aktornya nih gitu. Karena sama dia bakal dikulik gitu. Jadi itulah yang kalau dilihat awal-awal saya main film pertama saya layar lebar sama bokap itu Karma. Karma itu salah satu yang favorit saya, bukan cuma karena bokap ada di produksi. Itu film pertama Joe Taslim juga waktu itu, horor. Dan di situ saya dapat karakter yang unik dari penulisnya Salman Aristo, di mana scene-nya mungkin banyaknya ada 50 gitu. Tapi dialog cuma satu di ujung. Jadi nggak ada dialog tuh di 49 scene itu nggak ada. Betul. Tapi ada covernya. Jadi emang ini orang agak sakit mentally gitu. So that's totally acting then. Jadi beneran harus pakai ilmu kan, bahwa motivasi dan objektifnya karakter ini harus terbaca supaya dialog dia jadi make sense. Tapi scene-nya banyak nggak boleh ngomong. Ya udah, that the kind of character that gue cari. Meskipun ya kebetulan keluarga Cina, tapi nggak apa-apa lah, gitu kan. Skripnya keren banget masalahnya gitu kan. Menyelewengkan satu tradisi Chinese yang unik, bahwa tahu nggak sih kalau zaman dulu tuh di Lasem Semarang gitu, kalau ada 2 tunangan Chinese yang meninggal atau apa, supaya arwahnya nggak penasaran, arwah sama mayat dikawinin. Ya, kemarin sempat baca ya, kayaknya ada ya berita tentang di mana gitu, ada yang meninggal, mau married, terus akhirnya kondisi, maksudnya mayat sama mayatnya dinikahkan, mereka mengadakan pernikahan. Betul. Aku baca di berita. Ya ada kayaknya emang sempat ada. Nah di film ini si cowoknya ini mau warisannya si cewek, jadi dia diracunin pelan-pelan. Begitu dia mati. Si ceweknya diracunin. Diracunin pelan-pelan di masa lalu. Begitu dia mati, dia minta dikawinin sama mayatnya supaya warisannya ke dia. Nah, itu menimbulkan kutukan setiap wanita yang masuk ke keluarga itu yang mau kawin. Jadi istrinya ada istri kedua mati, istri ketiga mati, istri keempat mati. Semua wanita yang masuk keluarga itu meninggal. Punya anak wanita meninggal. Yang selamat cuman yang pria aja. Nah, makanya bokap itu jadi anaknya almarhum Him Damsik. Nah, bokap punya anak satu, Joe Taslim sama saya, dari ibu yang berbeda yang meninggal. Bokapnya gitu. Yang jadi si cowok ini nih ceritanya. Jadi dia udah generasi berikutnya gitu. Nah, ceritanya memang waktu itu motornya si Joe Taslim tiba-tiba datang bawa tunangan dia dari Australia yang saya mau kawin bodo amat dengan karma itu, saya nggak percaya, saya mau kawin. Istrinya yang datang waktu itu yang main Dominic Dose yang udah mengandung, terus yang ada apa dengan keluarga ini. Ternyata begitu anak ini lahir, kalau anaknya cowok dia mati, kalau anaknya cewek dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Gitu. Mati dua-duanya akhirnya. Ya nonton lah. Nyarinya udah. Tapi menarik kan? Iya menarik nih. Jadi maksudnya ya itu, akhirnya saya cari film yang menarik secara skrip atau karakter, atau memang orang di belakang itu saya pengen banget kerja bareng. Itu yang saya look up to. Itu sih akhirnya yang membuat saya bisa bertahan di sini. Gitu. Nggak cepet hilang lah istilahnya, karena ya terlibat di film kayak Karma, Rumah Maida itu menjadi nominasi saya pertama kali, Belenggunya Upi, terus beberapa sempat international production kayak Jafari, kemarin yang baru aja Sweet Dreams, terus Jungle itu. Jadi lumayan ketemu sama
industri-industri atau project-project tuh yang beragam dan ketemu sama orang-orang keren di industri. Luar biasa ya Mas Ferdi, ini luar biasa Mas. Udah banyak nih film yang dibintangi, penghargaan apa aja yang sudah didapat? Penghargaannya pengalaman nggak sih? Ya nominasi ada. Tapi pernah dapat Piala Citra juga kan Mas? Belum sih kayaknya piala sih. Bukannya ada ya 2018 atau 2019 gitu? Nomini sering. Nominis Nomini ya. sering. Udah lumayan banyak nominis, baik FFI, IMA ataupun FFB atau yang lain. Tapi piala sih belum. Piala Citra bukan ya? Belum. Contrary to people might think, saya belum pernah dapat piala apa-apa. Terus Mas, selain acting, directing, ngajar juga kan? Ngajar juga. Nah, boleh ceritain dikit nggak? Nah, kalau ngajar itu datangnya mungkin dari kegelisahan. Jadi memang kalau Hera lihat nih ya, industri film itu dari dulu, dari 2000 awal nih, ADC, das, launching kan. Tiba-tiba produksi film dari cuman berapa produksi setahun, nambah banyak, sampai sekarang nih, yang ada syuting film, syuting series, dan syuting segala macam. Itu penyerapan aktornya kan sebenarnya banyak banget. Tapi berapa yang train? Almost none. Ya kan, mungkin sekarang ya perbandingannya masih sama, 3 dari 7 atau apa. Kenapa? Karena institusi pendidikannya nggak bertambah. Iya kan? Benar. Jadi kita hanya bisa merekrut orang yang ada aja di sekitar kita. Akhirnya pakai follower lah, akhirnya pakai siapa yang viral lah. Karena tidak ada sekolah-sekolah yang melahirkan atau menolorkan professional actors gitu kayak di luar. Sekolah banyak banget yang ngantri mau jadi ekstras aja tuh S1 gitu kan istilahnya. Kalau di kita kan enggak. Nah, itu akhirnya jadi kegelisahan. Kenapa? Karena jadi kita dapat aktor-aktor yang mungkin belum siap secara profesional. Dan itu pada saat saya ngedirect atau ini jadi masalah. Karena apa yang diinginin, skrip udah keren-keren nih, aktornya tidak bisa membaca itu. Jadi akhirnya kolaborasinya nggak maksimal. Pas penonton awam mungkin nonton yang kok gini ya gitu, nggak enak, aduh kok boring ya apa gitu. Karena seni peran kolaboratifnya nggak maksimal. Kebetulan saya tahu ilmunya dan apa yang sebenarnya ini bisa diajarkan gitu. Kan akhirnya ya udah, kayaknya nungguin institusi pendidikan yang mau bangun sekolah kayak lama nih. Kita cuma punya IKJ di Jogja, cuma punya ISI. Akhirnya lahirlah kursus-kursus ini kan. Ya udah, kursus tapi kan sekali telurin mungkin 15-20 gitu. Padahal kan yang perlu diserap tuh ratusan tuh tiap bulan. Ya udah, saya juga bantu gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada yang bersaing. Kita tuh mengakomodir kebutuhan pasar supaya lahir trend actor. Nanti kita akan lihatnya dampaknya produk film kita akan jauh lebih baik. Sekarang pun film lokal udah luar biasa ya Mas ya sekarang ya. Akhirnya mau nggak mau, begitu ada saingan OTT streaming K-pop segala macam, wah nggak bisa lagi nih saya terima acting kayak gini nih. Udah mulai harus begitu kan. Dan Korea melakukan itu, dia train professionally mereka selama 10 tahun terakhir, transfer ilmu benar. dari Amerika dan segala macam, akhirnya jadi sebagus itu. Mudah-mudahan lah ya kita Indonesia juga bisa. Amin. Harus gitu. Ya Mas ya. Mas Ferdi, thank you banget. Thank you banget. Bisa ngobrol sama Mas Ferdi Sulaiman hari ini, di mana kita bisa belajar nih bagaimana perjalanan hidup Mas Ferdi Sulaiman dari yang tadi di advertisement gitu kan ya, padahal sudah terlahir dari keluarga yang memang bergerak di dunia seni peran ya Mas ya. Tapi butuh waktu memang untuk akhirnya Mas Ferdi menyadari bahwa ternyata memang dunia peran lah gitu ya, dunia Mas Ferdi, sampai sekarang akhirnya directing, mengajar juga seni peran ya Mas ya? Ya, betul. Luar biasa Mas Ferdi, thank you so much Mas Ferdi. Ada closing statement nggak buat teman-teman di Hierarchy Insight nih? Oke. Malah jadi pengen ngiklanin kelas. Ya Mas Ferdi ini kan ngajar juga nih ya. Ngajar juga. Ada kelas terdekat? Ada kelas terdekat di tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus. 29. Untuk siapapun aktor baik yang sudah berpengalaman atau yang baru bisa ngikutin 5 hari intensif kelas acting saya. Tujuannya adalah pada saat kalian mau belajar untuk melihat bahwa acting itu nggak seabstrak itu lagi, kayak seperti tadi saya jelaskan. Acting itu bisa dijabarin, bisa diolah sehingga kalian untuk menghadapi skrip tuh akan jauh lebih mudah. Banyak contrary kesalahpahaman bahwa kalian nggak mau belajar, nanti saya jadi kaku, atau ntar kalau saya udah tahu teori jadi nggak lepas. Nggak, is actually metode dan pelajaran itu akan membuat kamu lebih leluasa, lebih bebas dan lebih mudah untuk menyerap skenario yang ada gitu, bukan justru membatasi.
Siap, keren banget Mas Ferdi, thank you so much. Thank you, Mas thank you, Ferdi, thank you. makasih banget. Terima kasih teman-teman, semoga episode kali ini memberi banyak inspirasi buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa untuk tonton Hierarchy Insight bersama saya Hira SKV. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan data menjadi insight. Sampai ketemu lagi. Thank you.